Dan pemirsa, bersama kami telah hadir pada saat ini melalui sambungan telekonferensi dua orang narasumber. Yang pertama adalah Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu dan Ekonom Senior Afi Liani. Saya ingin menyapa dulu Bu Mari dan Mbak Afi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Bu Mari, terima kasih untuk waktunya. Mbak Afi Liani juga terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya dulu ke Bu Mari. Ibu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, apakah DEN itu juga menyampaikan pokok-pokok pertimbangan bagi pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2026 atau seperti apa, Bu Mari? Intinya kita memberi masukan dan laporan langsung ke Presiden dengan tidak langsung terkait dengan RAPBN 2026, tapi lebih kepada pertumbuhan seperti apa dan bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, termasuk tentunya kebijakan fiskal, di mana kita tentunya bersinggungan dengan RAPBN 2026 ya. Jadi terkait dengan bagaimana kontribusi dari fiskal untuk stabilisasi maupun untuk pertumbuhan. Satu, Bu, yang juga menjadi pertanyaan banyak pihak adalah bagaimana dampak dari geopolitik dan juga perkembangan ekonomi global ya, terkhusus ada perang dagang atau ada tarif resiprokal yang diterapkan Amerika Serikat kepada Indonesia dan sekian negara lain, itu juga akan terantisipasi kira-kira kita lihat dalam RAPBN 2026 atau seperti apa, Bu Mari? Ya, intinya kan kalau kita bicara RAPBN pasti bicara mengenai asumsi pertumbuhan. Dan asumsi pertumbuhan termasuk bagaimana peningkatan perdagangan, investasi, dan lain sebagainya. Dan bagaimana pengaruh eksternal, ya itu selalu pasti ada. Jadi yang tadi Leo sebut itu terkait dengan bagaimana ketidakpastian yang kita memang sadari sedang dialami oleh Indonesia dan negara lain. Itu bagaimana berdampak kepada asumsi pertumbuhan maupun pada akhirnya asumsi pendapatan dan apa yang perlu kita lakukan kan seperti itu. Jadi mungkin kalau kita lihat langsung pasti pertumbuhan dunia yang memang melambat, tetapi di IMF economic projection yang baru dikeluarkan sekitar seminggu 10 hari yang lalu, itu sebenarnya ada perbaikan dari revisi yang tadinya turun ya. Karena ternyata resiprokal tarifnya tidak seburuk yang diperkirakan sebelumnya, tapi tetap ada dampak negatifnya. Tapi mungkin yang kita perlu antisipasi dan cukup harus kita waspadai, tentu ini belum selesai ya, ini resiprokal tarif baru satu bagian dari yang akan kita hadapi. Masih ada yang disebut sektoral tarif 25%. Jadi ini masih akan berlanjut, ketidakpastian masih berlanjut. Yang penting ya pertumbuhan yang lebih lambat yang akan mempengaruhi negara yang lebih terkena dampaknya, misalnya Tiongkok. Itu semua telah kelihatan di dalam harga komoditi yang turun. Dan harga komoditi turun itu sangat berdampak kepada penerimaan negara ya. Termasuk juga ekspor. Tapi penerimaan negara jelas terpengaruh oleh harga komoditi turun. Dan juga pertumbuhan ya, income growth kita di dalam negeri juga. Baik, Mbak Afi Liani, kalau kita lihat nanti sebentar lagi kita akan dengarkan RAPBN 2026, itu adalah rancangan budget negara pertama yang dirumuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena tahun lalu tentunya ada percampuran antara rancangan yang masih diwariskan oleh pemerintahan Presiden waktu itu Joko Widodo dan Presiden Prabowo. Kalau Anda lihat, apakah akan ada continuity, akan ada keberlanjutan yang lebih signifikan lagi dibandingkan tahun lalu atau seperti apa, Mbak Afi? Iya, kalau kita lihat kan dari program visi Presiden Prabowo itu memang banyak sebenarnya kepada rakyat ya. Jadi kalau kita lihat yang akan dilanjutkan program-program pastinya adalah MBG, kemudian pendidikan terhadap sumber daya manusia, itu akan porsinya akan lebih besar dibandingkan tahun yang sebelumnya ya. Kemudian yang kedua terkait dengan keamanan, ini kelihatannya kan juga menjadi concern ya. Jadi nanti anggaran semacam
pengamanan dan alutista segala macam itu akan mendapat porsi juga yang cukup besar. Itu ada perbedaannya dua itu. Karena pemerintah ingin terkait dengan masyarakat dan juga pengamanan. Itu dua hal yang kelihatannya nanti akan di dalam 2026 ini akan porsinya cukup besar ya. Nah, memang dari efisiensi yang terjadi di 2025 ini kemungkinan terkait dengan misalnya perjalanan dinas dan hal-hal yang tidak efisien dan itu perlu dialihkan gitu ya. Nah, ini yang memang perlu menjadi prioritas. Kenapa? Karena ini nanti ada kaitannya dengan multiplier effect terhadap ekonomi ya. Karena kalau kita lihat tujuannya pemerintah bagus, tapi kalau tidak sampai pada multiplier efek ekonomi ini yang berbahaya karena kita membutuhkan tidak hanya sekedar pertumbuhan yang tinggi tapi juga pemerataan ya. Kemudian kelas menengah bawah ini juga mendapat porsi di luar yang miskin. Kalau yang miskin kan dapat BLT ya. Jadi mereka masih bisa hidup gitu. Nah, jadi menengah bawah inilah yang perlu dipikirkan agar mereka menjadi juga sumber pertumbuhan ekonomi, tidak hanya menengah atas dan bawah saja begitu. Ini yang saya lihat dari APBN di 2026. Mbak Afi, kalau kita lihat dari kerangka makro ya, nanti pastinya tentunya kita dengarkan pidato Presiden. Dari kerangka makro kita lihat pertumbuhan di tahun depan ditargetkan 5,2 sampai 5,8%. Di triwulan kedua kemarin kita sama-sama baru dengar dari BPS angka pertumbuhan kuarter kedua dibandingkan tahun lalu 5,12%. Kalau Anda lihat 5,2 hingga 5,8 itu termasuk konservatif, optimis atau seperti apa Mbak Afi? Ya, menurut saya ini optimis ya. Optimis karena kalau kita lihat dengan situasi global yang tadi kata Bu Mari masih penuh dengan ketidakpastian, mestinya kita concern pada domestik. Karena saya rasa kalau ini mau dicapai 5,2 sampai ke 5,8, ini ada asumsinya menurut saya. Asumsinya adalah yang pertama APBN benar-benar belanjanya itu tidak sampai belanjanya negatif. Karena kita tahu di triwulan 2 kemarin belanja pemerintah negatif kan. Artinya berarti belanjanya tidak pada waktunya, tidak dikeluarkan. Yang kedua, BUMN kita tahu sejak adanya Danantara nih, BUMN kalau mau investasi harus lewat Danantara, dan kemarin kita tahu Direktur Agrinex mengundurkan diri hanya gara-gara masalah birokrasi. Jadi mau investasi aja butuh birokrasi. Padahal BUMN ini merupakan multiplier effect juga terhadap perekonomian ya. Itu. Yang ketiga adalah kita lihat juga dari sisi bukan hanya APBN tapi APBD juga pengaruh sekali terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah ya, termasuk juga dana DAK yang dikurangi, akhirnya mereka jadi minta pada rakyat seperti kasus Bupati Pati gitu ya. Nah, yang ketiga pemberdayaan swasta menurut saya menjadi penting. Jadi jangan sampai melupakan swasta ini adalah pendukung ekonomi juga cukup besar, sehingga kalau mereka tidak dilibatkan sehingga seolah-olah hanya dari APBN saja, saya rasa ini akan susah untuk mendapatkan pajak yang cukup gitu. Jadi ini juga menurut saya 5,2 sampai 5,8 ini butuh asumsi yang benar-benar harus dijalankan, tidak seperti yang saat ini gitu. Ya. Ingin ke Bu Mari karena Bu Mari, Mbak Afi sudah menyatakan pertumbuhan yang optimis dan salah satu kalau kita lihat di kerangka ekonomi makro era APBN 2026 yang tetap diandalkan adalah penerimaan pajak, Bu Mari. Tapi kita lihat di semester pertama 2025 itu penerimaan pajak baru tidak sampai 40% dari target setahun ini. Banyak yang mengatakan ya itu karena memang ekonomi agak melambat, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kalau Anda lihat Bu Mari, di second half tahun ini apakah penerimaan pajak itu bisa jadi meningkat atau seperti apa? Saya belum, maksudnya mungkin tidak meningkat tetapi sesuai dengan tren yang biasa terjadi ya, bahwa di second half memang baik penerimaan maupun justru lebih banyak lagi pengeluaran yang naik ya. Ini kan memang siklusnya seperti itu. Tapi memang dengan pertumbuhan yang sekitar 5%, ya tidak akan banyak berbeda dengan mungkin tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi mungkin trennya kurang lebih sama seperti apa yang sudah kita lihat. Tidak akan ada peningkatan yang lebih besar. Dengan demikian catatan penting adalah kalau kita ingin stabil, oke, kita boleh dikatakan stabil ya dari segi fiskal, dari segi mengamankan consumption. Tapi kalau kita ingin tumbuh lebih tinggi, berarti kita harus ada fokus kepada pertumbuhan ya. Dan effort untuk pertumbuhan satu adalah tentu dari fiskalnya. Apakah fiskal
berperan untuk bukan hanya stabilization tapi growth. Untuk bisa growth, pendapatan negara harus meningkat. Ya ini, tapi kan pendapatan negara ada kaitannya dengan pertumbuhan ya. Jadi, tapi at least dari segi pendapatan negara harus ada effort atau upaya, dan saya yakin Kementerian Keuangan juga sedang menyusun rencana untuk itu, meningkatkan kepatuhan, ya. Dan meningkatkan kepatuhan dengan memperbaiki administrasi dan menggunakan Data digital. pajak, Nah, di sini saya ingin tegaskan bahwa salah satu hal yang kalau saya tidak salah ada tuh di pidato Presiden mengenai menggunakan digital untuk lebih baik mendeliver social protection dengan data sen, dan juga dari segi penerimaannya di pendapatannya juga menggunakan digital dengan One Data, dengan digital payment, digital ID, dengan penukaran data. Itu akan memperbaiki compliance, dan kita juga harus memperbaiki administrasi dan memperluas tax base. Ya, itu sebetulnya sudah ada di dalam rancangan, tapi benar-benar kita harus implement. Nah, kedua, setuju banget dengan Afi tadi. Kita kalau mau tumbuh lebih tinggi itu harus dari swasta, dalam arti lain investasi harus naik. Untuk investasi naik itu perlu diregulasi, reformasi, perbaikan iklim investasi. Mengatasi berbagai hal. Kemarin headline-nya ada kekurangan gas misalnya. Jadi make sure akses dan kepada energi, clean energi bahkan, dan seterusnya. Kita ini opportunity, di dalam ketidakpastian ada opportunity untuk menangkap relokasi, diversifikasi dari mata rantai supply yang harus kita tangkap. Tapi untuk itu kita harus memperbaiki berbagai hal dan PR kita. Kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa tumbuh lebih dari 5%. Tumbuh lebih dari 5%, nanti saya akan tanya ke Mbak Afi. Ada yang mengatakan 5,2 sampai 5,8 terlalu konservatif. Seharusnya pemerintah berani tahun depan menetapkan misalnya 6%. Karena kan dalam 5 tahun ini targetnya 8%. Apa benar itu? Tapi kita harus jeda dahulu, Mbak Afi dan Bu Mari, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Live event akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.